Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Apakah kalian masih bersemangat? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir? Hadir. Kita cek ya. Baik, Anisri hadir. Alia Nurul Aulia hadir. Cecep Ahmad, Fajar Raisa Putra Hadir. Baik, semuanya telah hadir ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kalian masih semangat dan semuanya hadir. Langsung saja. Baik, untuk selanjutnya, karena kita sudah melaksanakan UTS, sehingga kita akan menuju kepada bab baru, yaitu mengenai alat-alat optik. Apakah kalian mengetahui apakah itu alat-alat optik? Silakan. Saya Bu, Silakan. mata sama kacamata. Selain itu ada lagi? Saya Bu, Silakan. mikroskop, kamera. Sudah? Apakah ada yang tahu lagi selain itu? Tidak. Baik. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengenai atau mendeskripsikan atau mengenai mata, kamera, kacamata, lup, mikroskop, dan teropong. Baik, sekarang langsung saja kepada materi ya. Karena diawali itu mengenai mata, maka Ibu jelaskan sedikit sebagai stimulus, yang mana merupakan mata yaitu anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka bagaimana jadinya jika kita tidak memiliki mata? Bagaimana kita bisa melihat indahnya alam ini? Nah, mata juga berfungsi yang dimana untuk menerima, memfokuskan, mentransmisikan cahaya melalui lensa mata. Nah, di sini ada juga terdapat gambar dari mata dan bagian-bagian mata. Apakah bisa terlihat? Bisa. Baik, karena Ibu telah menjelaskan sedikit mengenai alat-alat optik atau sebagai stimulus, Ibu sekarang akan membagi kelompok atau kelompok yang sudah tersedia ya. Silahkan kalian bisa berkumpul sesuai kelompok masing-masing. Baik, silahkan kalian diskusikan mengenai materi yang telah Ibu berikan atau sebagai bahan diskusi untuk hari ini ya. Silahkan.
Silahkan untuk kalian berdiskusi terlebih dahulu ya. Dari mata. Kalau kalian sudah mengerjakan atau sudah mendapatkan hasil pencariannya, silakan kalian tulis ya untuk nanti bahan presentasi. Ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai soal ataupun tema diskusi untuk hari ini? Tidak. Baik. Kalau begitu kalian sudah mengerti ya? Insya Allah. Apakah sudah? Ya. Sudah. Kalau misalnya kalian sudah, Ibu akan memberikan lembar kerja lagi dan untuk kalian mengerjakan ya. Silahkan. Silahkan diskusikan lagi untuk lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Baik, bagaimana? Apakah sudah selesai mengenai tugas yang telah Ibu berikan mengenai diskusinya? Sudah. Oke, kalau misalnya sudah, sebagai perwakilan kelompoknya bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silahkan untuk perwakilan kelompoknya ke depan. Ya. Baik, setiap perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan yang sudah kami diskusikan. Prinsip kerja dari alat optik adalah dengan memanfaatkan prinsip pemantulan cahaya dan pembiasaan cahaya. Proses pembentukan bayangan pada teropong atau teleskop digunakan untuk melihat benda yang terletak jauh agar lebih jelas. Tokoh pembuat teropong pertama yaitu Galileo, dan teropong sederhana tersebut dibuat menggunakan dua lensa dan sebuah pipa organ sebagai tabungnya. Prinsip kerja dari pembentukan bayangan pada teropong bergantung dari lensa yang digunakan. Penggunaan banyak lensa yang lebih dari satu pada teropong membuat proses pembentukan bayangan benda tidak hanya terjadi dalam satu harapan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, silakan untuk duduk kembali ke kelompoknya masing-masing. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sebagai perwakilan kelompok yang telah mempresentasikan mengenai lembar kerjanya. Sedikit penguatan dari Ibu mengenai hal tersebut. Ya, betul, penemuan teropong itu oleh Galileo. Kemudian beliau mengamati penemuannya dengan berbagai macam teropong, dan secara umumnya teropong itu terdiri atas dua buah lensa positif, yang dimana satu mengarah ke objek dan disebut sebagai lensa objektif, dan satu mengarah ke mata yang dimana lensa itu disebut sebagai lensa okuler. Jadi lensa objektif itu membentuk bayangan nyata dari sebuah objek jauh, dan lensa okuler berfungsi sebagai loop. Dan beberapa jenis teropong menggunakan lebih dari dua lensa, contohnya seperti teropong bumi dan sebagainya.
Baik, karena kalian telah mempresentasikan, Ibu kasih sebuah kuis lisan atau soal lisan ya, sebagai pemahaman saja. Di teropong itu terbagi atau dibedakan menjadi dua. Apa saja itu? Silakan. Saya Bu. Silakan. Yang pertama teropong Bintang dan kedua teropong Medan. Nah, baik. Karena ada kelompok yang telah menjawab, sekarang kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi, dapat disimpulkan hari ini kita belajar mengenai apa saja? Mata, kamera, teropong, kacamata, teleskop, dan lup ya. Yang dimana mata merupakan bagian dari panca indera yang berfungsi untuk melihat. Lalu ada kamera, yang dimana kamera itu yaitu alat optik yang menyerupai mata. Kemudian ada lup, yang dimana sebagai kaca pembesar yang terdiri atas sebuah lensa cembung. Lalu ada mikroskop, yang dimana alat untuk melihat benda-benda kecil agar tampak jelas terlihat. Kemudian ada teropong ataupun teleskop, yang dimana alat ini digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh. Baik, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Silakan untuk tugas yang tadi silakan dikumpulkan. Baik, karena semuanya sudah dikumpulkan. Untuk selanjutnya ada tugas, yaitu tugas silakan kalian baca untuk pertemuan selanjutnya. Kalian baca lagi materi yang akan dibahas ya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan semangat yang tiada henti. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya berdoa. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.